Setiap pemilu, para calon pemimpin selalu memberikan janji-janji manis kepada masyarakat yang nantinya akan menjadi pemilihnya. Termasuk di Jakarta yang selama ini menjadi barometer bagi partai politik dalam menghadapi pilkada serentak. Jakarta yang ditinggalkan Anies Baswedan memang masih memiliki permasalahan yang pelik, yaitu hunian yang layak bagi masyarakatnya, terutama di daerah-daerah padat penduduk. Pasangan Ridwan Kamil Suswono melontarkan janji akan memberikan hunian yang layak bagi warga Jakarta. Hal itu juga menjadi janji pasangan Pramono Rano dan Darmakun. Keduanya memiliki janji yang sama dengan program yang berbeda. Ketiga pasangan yang berkontestasi di Pilkada Jakarta ini tentunya ingin menarik simpati masyarakat Jakarta yang memang rindu hunian yang layak. Lantas, apakah program tersebut bisa diwujudkan? Atau sekedar janji-janji yang manis ketika maju pilkada? Karena Jakarta memiliki segudang masalah yang harus dibenahi siapapun pemimpinnya nanti. Tim TV One mengabarkan. Iya, tadi di segmen sebelumnya kita sudah belanja masalah, kita sudah dengarkan permasalahan pelik yang dihadapi oleh warga di Kampung Bayam. Lalu, apa yang akan dijanjikan kepada para paslon pada pagi hari ini yang merupakan nanti disebut juga janji manis yang salah satunya juga harus ditepati ya. Kita ke Bang Ciko dulu, Bang Ciko, untuk menjawab segala macam persoalan di Kampung Bayam ini. Kira-kira dari pasangan Pramono Rano ini akan fokus menyelesaikan seperti apa? Jadi permasalahan Kampung Bayam ini kan permasalahan miskin kota, permasalahan yang cukup besar ya. Kampung Bayam hanya salah satunya ya. Walaupun tidak ada yang kita bilang oh yang satu lebih prioritas dari yang lain. Makanya semua adalah prioritas. Makanya ketika Mas Pram atau Bang Rano ditanya soal apakah akan fokus terhadap banjir dan macet gitu. Kita tidak mengatakan begitu. Tidak semua orang terdampak banjir, tidak semua orang terdampak macet. Ada saudara-saudara kita yang terdampak oleh kemiskinan ya di tengah kota. Kalau kita mau jujur ada sekitar kalau tidak salah hampir 500 kepala keluarga di Kampung Bayam, sekitar 1.600-1.700 jiwa. Tahu nggak ada berapa orang miskin kota di Jakarta? Ada 500.000. Jadi hanya sekian persen. Artinya justru ini adalah masalah besar. Ini bukan masalah satu titik di Kampung Bayam. Tapi kalau kita bicara Kampung Bayam misalnya, saya punya bersyukur ada kesempatan sempat bertemu dengan Mas Furkon ya. Dan kita juga di PDI Perjuangan sudah mencoba memperjuangkan dan memediasi terkait permasalahan Kampung Bayam. Di bulan Februari tahun ini misalnya Bu Ida Mahmudah, Ketua Komisi D dari fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta juga pernah memanggil PUPR, Dinas PUPR DKI Jakarta, dan beliau mengatakan bahwa Bu Ida sudah sempat bicara dengan Pak Menteri Basuki untuk meminjamkan Wisma Atlet sementara karena dekat lokasinya dengan Kampung Bayam, tetapi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh PJ Heru itu harus menulis surat ke PUPR pusat, ke kementerian, ya kan, meminta. Tapi sampai hari ini surat itu nggak dikirim. Nah itu satu ya. Jadi in our defense dulu ya, bahwa PDI Perjuangan sudah mencoba untuk memperjuangkan apa-apa yang menjadi hak yang sangat dasar bagi saudara-saudara kita di Kampung Bayam. Tapi pada prinsipnya gini, saya cukup memahami terkait permasalahan Kampung Bayam. Mereka sempat dipindah ke Rusun Nagrak di Marunda kalau nggak salah ya. Dan itu jaraknya terlalu jauh dari aktivitas-aktivitas warga. Artinya apa? Mereka kan anaknya sekolah di mana ya. Terus kalau kita bicara soal hunian yang layak, tidak bisa berhenti di soal hunian yang layak. Apakah hunian itu jaraknya dekat dengan di mana mereka beraktivitas? Kenapa penting? Karena biaya transportasi kan juga mahal. Kalau anak sekolah berjalannya harus 1,5 jam, harus 2 jam, pulangnya 2 jam, jam 10 udah malam, jam 8 malam udah pulang, kapan belajarnya? Ya kan, jadi sekolah hanya menjadi formalitas tapi nggak jadi pinter. Nah, hal-hal ini yang kita sedang pikirkan dan bagaimana caranya supaya masyarakat di Kampung Bayam bisa hidup layak dengan hunian yang layak. Dan satu hal lagi, khusus di Kampung Bayam ini kan cukup unik. Mereka adalah petani kota dalam tanda kutip. Jadi petani kota itu nggak banyak di kota metropolitan seperti Jakarta. Nah, kita betul-betul harus berpikir bagaimana ke depannya untuk bisa apa istilahnya, merekatkan gitu ya, memblend kehidupan petani di kota metropolitan, ya kan, di tengah-tengah kota, bagaimana dengan hunian yang layak. Dan hunian yang layak itu kalau bagi kami tentunya kita tidak dapat
mengelak lagi bahwa hunian yang layak bagi warga miskin atau warga pada umumnya sebenarnya kalau untuk di kota Jakarta itu harus vertikal. Udah nggak mungkin lah kalau di atas tanah ya kan, artinya itu. Nah, prinsipnya kalau jujur secara konkret tentunya kami masih mencoba memformulasikan apa yang terbaik. Tetapi tadi seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan dipahami bahwa kami betul-betul menggali masalah ini dan saya tahu betul apa yang menjadi permasalahan dan itu penting. Kita masalahnya kan nggak bisa ngasih solusi bombastis tanpa kita tahu, apalagi susah juga kalau kita bukan anak Jakarta ya kamu. Agak nyindir ke sebelah, tapi kemudian yang disampaikan Mbak Chiko tadi sebenarnya juga keluar dari mulutnya Pak RK juga sebelumnya, belum keluar dari mulutnya Pak Pramono nih. Saya ingin juga dengar dari Bang Amri mengenai hal ini. Ini sempat keluar juga hunian vertikal untuk di Jakarta. Oh sorry, kalau bicara hunian vertikal itu adalah program Pak Ahok yang notabene adalah kader dari PD Perjuangan. Tapi ada satu hal lagi yang boleh saya tambahkan terkait soal petani kota itu tadi menanam tanaman-tanaman itu adalah program dari PD Perjuangan yang bisa bersinergi karena Ibu Megawati Soekarno Putri pernah mengatakan dalam pidatonya bahwa beliau memerintahkan kader-kadernya untuk menanam 10 tanaman pendamping beras dan bisa di Google itu. Bang Amri, tanggapannya mengenai hal tersebut sebenarnya sudah kok dari zamannya Pak Ahok, PD Perjuangan sudah menginisiasi hal itu. Banyak program-program bagus yang memang dicanangkan waktu zaman Pak Ahok, di zaman Pak Anies, di zaman bahkan Pak Sutioso dan lain-lain. Dan itu kita harus jaga agar berkesinambungan. Nah, kalau saya lihat, kita melihat di sini isunya adalah hak untuk tinggal di kota. Ada sebuah dokumen kesepakatan dunia namanya New Urban Agenda, di mana Indonesia juga termasuk menjadi yang menandatangani kesepakatan itu. Salah satu komponen penting adalah right to the city atau hak untuk berada di kota. Inilah yang dihadapi sekarang oleh teman-teman di warga Kampung Bayam, dan bukan hanya di warga Kampung Bayam saja, tapi banyak tempat-tempat di Jakarta yang sebetulnya itu menunggu kasus seperti ini terjadi. Karena apa? Kita tidak pernah merencanakan kota kita itu untuk tumbuh secara bertahap. Nah, sebetulnya kan kota ini tumbuh waktu pertama kali dibangun oleh Belanda. Itu kan Jakarta tidak pernah direncanakan untuk menjadi kota besar. Lama-lama menjadi kota besar, muncullah permukiman, perkampungan macam-macam, bukan hanya Kampung Bayam, berbagai kampung yang ada di Jakarta dengan nama-nama tumbuhan. Itu karena masyarakat tinggal di sana. Mereka udah bertahun-tahun, berdekade-dekade menjadi bagian dari warga kota. Tiba-tiba ada proyek, perlu ada pembangunan. Nah, ini yang harusnya sejak proses perencanaan diintegrasikan. Ayo rencanakan, Pemda mau bangun apa, swasta mau bangun apa, ada masyarakat tinggal di sana, ayo kita duduk bareng. Bagaimana biar semua bisa mendapatkan keuntungan. Kan kalau misalnya ada proyek itu di sana, lalu kemudian ada hunian masyarakat di sana, di sampingnya atau berdekatan dengan itu kan sebenarnya saling menguntungkan. Yang akan kerja di JIS siapa, yang akan mengelola kawasan komersial, kawasan perdagangan di sananya siapa? Ya masyarakat juga. Jadi harusnya, nah kebetulan Bang Emil adalah arsitek dan perencana kota. Sudah biasa menangani proyek-proyek ini seperti ini, bukan hanya di Jakarta dan bahkan juga di negara-negara lain juga. Pendekatannya adalah pendekatan perencanaan kota yang partisipatif dan itu sudah dimulai dengan dari sebelumnya dan terutama mendapatkan momentum di zaman Pak Anies menjadi gubernur bahwa penataan kota, pembangunan perkotaan itu dilakukan secara bersama-sama.